Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio Raja Pontianak 94,7 FM, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita akan memulai program kita yang baru, ini program Sabar Sahur bareng Radio Raja Pontianak 94,7 FM, yang dimana pada subuh ini kita akan memulai mendengarkan kajian dengan tema Semangat Ramadan yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Abu Abdillah Dani Hafizallah Ta'ala. Kajian ini juga bisa disimak di Instagram kami @Radio_Raja_Pontianak 94,7 FM maupun di Facebook kami Radio Raja Pontianak. Dan kepada para pendengar, di akhir sesi kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi para pendengar yang ingin bertanya bisa menghubungi di nomor kami di nomor 0896 9443 6282. Sekali lagi, bagi para pendengar yang ingin bertanya bisa menghubungi di nomor 0896 9443 6282. Alhamdulillah sekarang kita telah terhubung dengan Al-Ustadz. Kepada Al-Ustadz, tafadhal masykuran. ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, puji dan syukur tidak hentinya kita panjatkan kepada Rabb kita Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat dan karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Begitu pula salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Jamaah para pendengar Radio Raja Pontianak 94,7 FM yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita panjatkan kepada Rabb kita Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan kepada kita kesempatan yang sangat luar biasa, yang mana kita dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat dirindukan oleh kaum muslimin, yang mana tidak semua orang yang mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan bulan ini. Betapa banyak orang-orang yang ingin bertemu dengan bulan Ramadan, akan tapi ternyata kematian telah terlebih dahulu menemui mereka. Dan ini merupakan kesempatan yang besar yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita untuk dapat memaksimalkan setiap waktu yang diberikan oleh Allah ini untuk dapat melakukan segala macam bentuk kebaikan dan segala macam amalan yang dengannya dapat mendekatkan diri kita kepada Rabb kita Allah Azza wa Jalla.
Dan tentulah jamaah yang dimuliakan Allah, pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, seorang muslim tentu sangat bahagia sekali sewaktu menjumpai waktu yang mulia ini, bulan yang sangat mulia, yang di dalamnya terdapat begitu banyak kemuliaan. Inilah sikap seorang muslim yang hakiki dalam menyambut bulan Ramadan. Mereka sangat bersemangat, mereka antusias, mereka berlomba-lomba untuk melakukan amal soleh. Dikarenakan kesempatan ini merupakan kesempatan yang sangat baik yang Allah berikan, bukan malah sebaliknya. Sebagaimana ada sebagian orang yang mereka menggerutu sewaktu menjumpai bulan Ramadan. Ada manusia yang mereka tidak senang menjumpai Ramadan, yang mereka mengeluh sewaktu bertemu bulan Ramadan. Mereka mengeluhkan yang mana biasanya siang hari mereka bisa makan, pada bulan Ramadan siang hari mereka tidak bisa makan. Yang mana biasanya pada siang hari mereka bisa minum, pada bulan Ramadan mereka tidak bisa lagi minum. Mereka mengeluh akan datangnya bulan Ramadan. Hal ini menjadikan mereka tidak antusias, tidak semangat, tidak bahagia sewaktu menjumpai bulan Ramadan ini. Dan ini tidak lain jamaah yang dimuliakan Allah, adalah disebabkan dikarenakan kejahilan mereka, disebabkan kebodohan yang ada pada diri mereka, yang mana mereka tidak mengetahui keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah Azza wa Jalla dalam bulan yang mulia ini. Hilanglah semangat mereka. Kenapa? Mereka tidak tahu. Mereka jahil, mereka bodoh akan keutamaan-keutamaannya. Kalau mereka mengetahui keutamaannya, niscaya mereka akan antusias untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Kita lihat bagaimana manusia sangat antusias untuk mencari dunia. Manusia sangat bersemangat mencari harta, mencari fulus. Kenapa? Karena mereka mengetahui keutamaannya, yang mana apabila mereka memiliki harta yang banyak, mereka akan dihormati oleh manusia. Yang mana apabila mereka memiliki harta yang banyak, mereka mudah mau jalan-jalan kemana saja bisa. Kalau mereka memiliki harta yang banyak, dia bisa untuk memenuhi hajatnya. Mereka mengetahui apa konsekuensi atau keutamaan yang mereka dapatkan dari harta yang mereka miliki tersebut. Dan ini menjadikan mereka antusias. Mereka bersemangat untuk meraih harta tersebut. Berbeda halnya apabila mereka jahil, mereka tidak tahu keutamaan harta ini. Mereka tidak tahu untuk apa uang ini bisa digunakan. Kalau mereka jahil, maka mereka tidak akan antusias. Lihat bagaimana anak-anak umur 1 tahun misalnya dikasih uang, dikasih 1 juta, habis dirobek-robek sama mereka. Kenapa? Karena tidak paham. Makanya hilang antusias, hilang semangatnya, tidak tahu keutamaannya. Dan begitu pula dengan bulan Ramadan ini. Mereka yang jahil, mereka yang tidak memiliki ilmu, maka mereka tidak akan antusias, mereka tidak akan bersemangat sewaktu menjumpai bulan yang penuh barokah ini. Oleh sebab itu
jamaah yang Allah Taala, ada beberapa poin yang harus kita ketahui, yang mana dengannya akan menumbuhkan semangat kita, menumbuhkan antusias kita sewaktu menjumpai Ramadan ini. Yang pertama, kenapa kita harus semangat saat menjumpai Ramadan? Dikarenakan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah. Bulan yang kita jumpai sekarang ini, jamaah milik Allah Taala, Nabi yang mulia SAW mengatakan dalam hadis riwayat Nasai, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu alaikumus siyam." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala mewajibkan bagi kalian puasa pada bulan tersebut. Di sini Nabi yang mulia SAW mengabarkan bahwasanya Ramadan adalah bulan yang penuh barokah. Dan kita lihat bagaimana Nabi yang mulia SAW mengatakan, telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ini apa antusiasnya Nabi yang mulia SAW, betapa semangatnya Nabi yang mulia SAW mengabarkan kepada para sahabat. Telah datang kepada kalian suatu bulan, bulan yang penuh barokah. Apa itu barokah? Al-barakatuhu kasratul khair wa thubutuhu. Sedangkan yang dimaksud dengan barokah adalah kebaikan yang banyak, yang mana kebaikan itu akan berlangsung terus-menerus pada bulan Ramadan tersebut. Subhanallah. Artinya pada bulan ini, jamaah yang Allah Taala, pada bulan Ramadan terdapat banyak sekali kebaikan demi kebaikan. Dan kebaikan tersebut tidak hanya satu hari, tidak hanya 2 hari, tidak hanya 1 pekan, tidak hanya 2 pekan. Kebaikan tersebut terus menerus berlangsung ada pada bulan Ramadan ini. Lalu bagaimana seorang muslim tidak bersemangat pada saat Nabi mereka yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengabarkan pada bulan Ramadan ini banyak kebaikan? Maka tentu seorang yang cerdas, seorang yang berakal, mereka akan memanfaatkan waktu yang terbaik yang telah Allah Taala berikan ini. Yang kedua, kenapa kita bersemangat pada bulan Ramadan? Yaitu pada bulan ini, pada bulan Ramadan ini, Allah Taala menurunkan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sebagai bulan yang padanya diturunkan Al-Quran, dan pada bulan ini juga diwajibkan untuk berpuasa. Allah Taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Allah Taala katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Taala turunkan baginya pada bulan tersebut Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia.
wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan petunjuk kepada hidayah dan al-furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara tauhid dan syirik. Ini Al-Quran. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan mereka telah melihat bulan, telah melihat hilal, maka hendaklah mereka berpuasa. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu dalam kitab tafsirnya menafsirkan ayat ini, beliau rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan, Allah tabaraka wa ta'ala memuji bulan puasa, yaitu bulan Ramadan, dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Allah memujinya dikarenakan bulan ini, yaitu bulan Ramadan, telah Allah tabaraka wa ta'ala pilih sebagai bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi merupakan keutamaan yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan. Sebagaimana pula pada bulan Ramadan ini Allah Azza wa Jalla telah menurunkan kitab-kitab yang lainnya pada utusan-utusannya alaihimussalam. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, pendengar Radio Raja Pontianak 94,7 FM. Yang ketiga adalah pada bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka. Subhanallah. Tentu ini menjadikan kita bersemangat, menjadikan kita sangat antusias sekali padanya. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufilatis syayatin." Apabila telah tiba bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Dalam syarah Sahih Muslim disebutkan, berkata Al-Qadi bin Iyad rahimahullah, bahwasanya hadis ini bermakna terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu jahanam dan terbelenggunya syaitan-syaitan sebagai tanda masuknya bulan Ramadan dan mulianya bulan tersebut. Kemudian Al-Qadi bin Iyad melanjutkan rahimahullah, hadis ini juga dapat bermakna yang terbukanya pintu surga karena Allah Azza wa Jalla memudahkan berbagai macam bentuk ketaatan pada hamba-hambanya di bulan Ramadan ini, seperti berpuasa, begitu juga dengan sholat malam. Dan hal ini berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan maka kita lihat jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, masuk Ramadan, subhanallah, antusias meningkat, semangat meningkat. Masjid-masjid yang awalnya sepi menjadi ramai, subhanallah. Ya, ini merupakan kebaikan, keberkahan bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan manusia akan sibuk melakukan amal soleh. Mereka akan disibukkan dengan melakukan kebaikan demi kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan inilah kata para ulama sebab mereka dapat memasuki surga, sedangkan tertutupnya pintu neraka dan terbelenggunya syaitan, inilah yang mengakibatkan seorang
mudah menjauhi maksiat tersebut. Ini adalah peluang kita untuk dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan iman seorang muslim itu yazid wa yanqus, iman itu naik dan turun. Dan bulan Ramadan adalah momen bagi kita, momen terbaik bagi seorang muslim untuk meningkatkan imannya. Karena apabila pada bulan Ramadan saja dia tidak sanggup untuk meningkatkan iman, maka apalagi yang diharapkan. Hendaklah kita bersemangat melakukan amal-amal soleh, melakukan kebaikan demi kebaikan, sholat, puasa, kemudian berkata baik, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, bersedekah, menyantuni anak-anak yatim, membantu mereka yang membutuhkan. Hendaklah kita bersemangat melakukan segala macam bentuk kebaikan yang dengannya Allah Ta'ala akan tingkatkan keimanan kita, yang mudah-mudahan dengannya Allah Ta'ala akan masukkan kita ke dalam surganya. Kemudian yang selanjutnya, kenapa kita mesti antusias? Kenapa kita mesti bersemangat sewaktu menjumpai bulan Ramadan ini? Di antaranya adalah pada bulan Ramadan ini terdapat suatu malam yang mulia, suatu malam yang penuh dengan kebaikan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, Allah Ta'ala juga berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang mubarakah, yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan para ulama, di antaranya adalah Al-Hafidh Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, mengatakan yang dimaksud dengan Lailatul Mubarakah di sini, malam yang barakah, adalah malam Lailatul Qadar. Dan inilah yang menjadi pendapat jumhur, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi pada bulan Ramadan ini ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka hendaklah kita yang bersemangat, kita cari malam tersebut. Kita cari dari awal Ramadan. Kita cari dari awal Ramadan hingga akhirnya. Kita jaga istiqomahan. Jangan semangatnya hanya di awal Ramadan saja, atau cari di 10 hari terakhir saja. Walaupun memang ada riwayat menyebutkan demikian, tapi apabila kita mencari Lailatul Qadar ini dari awal Ramadan, niscaya kemungkinan bertemunya akan lebih besar. Dari satu Ramadan kita tingkatkan kuantitas ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan kualitasnya. Kita upayakan
upayakan setiap amalan kita ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi tidak akan diterima. Percuma kita mengerjakan suatu amalan kalau tidak ada contohnya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak sesuai dengan contoh dari kami, maka tidak akan diterima, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selain meningkatkan kuantitas ibadah kita, maka perlu diperhatikan di sini adalah kualitasnya pula. Perlu diperhatikan kualitasnya. Kemudian yang kelima, kenapa kita mesti antusias, mesti bersemangat menyambut Ramadan? Apa yang menyebabkan kita menjadi bersemangat menyambut Ramadan ini? Menjadi sangat bergairah, ingin melakukan segala macam bentuk kebaikan, merasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Di antaranya adalah pada bulan Ramadan ini Allah akan kabulkan doa-doa anak Adam. Jadi di antara waktu mustajab seorang untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah adalah pada bulan Ramadan. Ini adalah di antara waktu mustajab. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Rasul yang mulia SAW mengatakan, "Inna lillahi fi kulli yawmin idqa'a min an-nari fi syahr Ramadan wa inna li kulli muslim da'watan yad'u biha fayastajibu lahu." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia berdoa kepada Allah pada bulan Ramadan ini, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanallah. Berdoa jamaah, meminta kepada Allah, kita sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Minta terus kepada Allah, perbanyak berdoa, meminta, memohon kepada Allah agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memenuhi hajat-hajat kita. Apa saja minta kepada Allah. Bahkan dalam hadis riwayat Tirmizi mengenai keutamaan berdoa pada bulan Ramadan ini, yang mana bulan Ramadan ini merupakan waktu yang seorang apabila dia berdoa, doanya akan diijabah oleh Allah. Di antara waktu mustajab berdoa adalah bulan Ramadan, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi. Nabi yang mulia SAW mengatakan, "Salasah la taruddu da'watahum as-sa'imu hatta yuftir wal imamul 'adil wa da'watul mazlum." Ada 3 doa kata Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama adalah orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Yang kedua adalah seorang imam yang adil. Yang ketiga adalah seorang yang sedang dizolimi. Maka 3 kelompok manusia ini, 3 jenis manusia ini, apabila dia meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, maka tidak mungkin Allah tolak. Subhanallah. Di antara mereka adalah seorang yang puasa sampai dia berbuka. Ini waktu istajab, waktu mustajab untuk meminta kepada Allah. Maka mohonlah kepada Allah, minta kepada Allah, minta dengan sebaik-baiknya permintaan, minta dengan sebanyak-banyaknya permintaan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwasanya dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya disunnahkan bagi orang-orang yang berpuasa untuk berdoa dari awal dia berpuasa hingga akhirnya, karena dia
dinamakan orang yang berpuasa atau shaim ya ketika itu, yaitu dari ya, waktu dia start puasanya dari terbit fajar ya hingga terbenam matahari, maka pada waktu itu mereka disebut dengan as-shaim. Maka berdoalah kepada Allah. Imam Nawawi rahimahullah juga mengatakan bahwasanya disunnahkan bagi orang yang berpuasa ketika dia dalam keadaan berpuasa ini untuk berdoa, meminta kepada Allah untuk keperluan akhiratnya, meminta kepada Allah untuk urusan dunianya, juga meminta kepada Allah untuk perkara-perkara yang dia sukai. Serta kata Imam Nawawi, ya jangan lupakan juga hendaklah dia berdoa untuk kebaikan kaum muslimin. Ya, jangan lupakan saudara-saudara kita yang butuh ya doa kita. Dosa-dosanya yang pernah dia kerjakan pada masa yang lampau. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wal ramadanu ila ramadan mukaffiratu lima bainahunna idza istanabatil kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, ini merupakan penggugur di antara keduanya apabila mereka menjauhi dosa-dosa besar, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya puasa Ramadan ya ini merupakan peluang bagi kita untuk dapat dihapuskan dosa-dosa yang sangat banyak ini, jamaah Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla, mendapatkan ampunan dari Allah dengan dihapuskannya dosa. Nah, bahkan puasa dan riwayat lain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga disebutkan bahwasannya as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai, kata Nabi yang mulia SAW. Apa yang dimaksud dengan perisai di sini? Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan yang dimaksud dengan puasa itu adalah perisai, yaitu puasa akan memelihara pelakunya dari azab Allah pada hari kiamat. Puasa akan memelihara orang tersebut dari hawa nafsu dan dari kemaksiatan dalam kehidupan dunianya. Dan dengan berpuasa akan membimbing orang tersebut untuk meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi yang mulia SAW mengatakan, man lam yada' qawla zur wa amalu bihi wal jahla falaysa lillahi hajatan an yada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang dia tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya dan melakukan perbuatan yang bodoh, falaysa lillahi hajatan, maka Allah tidak memiliki hajat. Ya, falaysa lillahi hajatun, Allah tidak butuh bagi orang ini an yada' ta'amahu wa syarabahu, ya dia tinggalkan makannya dan tinggalkan minumnya. Artinya orang yang dia berpuasa namun dia tetap lisannya berbicara dusta, ya dia tetap melakukan kemaksiatan, lisannya tetap berbicara dusta, sama saja antara bulan Ramadan dan tidak, sama saja antara dia puasa dan tidak, masih jalan terus, maka Allah tidak butuh puasa orang seperti ini.
Allah tidak butuh dia lapar, Allah tidak butuh dia haus, tapi maksiat lain terus dikerjakan. Ini bukan sesuatu yang menjadi tujuan gitu. Artinya harus diperhatikan, ini maksiatnya harus dijauhi. Artinya di sini orang yang berpuasa dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla untuk apa? Untuk meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan. Kemudian yang terakhir, kenapa kita mesti bersemangat, yang menjadikan kita antusias pada bulan Ramadan ini adalah pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi yang mulia SAW mengatakan, kullu amal ibn Adam yudha'aful hasanah asru amthaliha ila 700 di'fin. Setiap amal yang dilakukan oleh anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali lipat. Qala Allah Azza wa Jalla illa as-shaum. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah Azza wa Jalla, dan akulah yang akan memberikan ganjarannya. Subhanallah. Ya, ini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ya, adapun amal-amal soleh anak Adam itu, kata Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Kemudian kata Allah apa? Kecuali puasa. Puasa tidak ada batasannya, tidak hanya sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Ini menunjukkan ganjaran yang sangat besar yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang yang berpuasa tersebut. Ini merupakan semangat kita. Ini merupakan antusias bagi kita. Kenapa? Pahala yang besar nanti kita, ya, orang-orang yang berpuasa, pahala besar telah dijanjikan oleh Rabb kita Allah Azza wa Jalla, dan Allah tidak mungkin mengkhianati janjinya, tidak mungkin. Allah pasti akan penuhi. Ya, tinggal sekarang bagaimana kita memanfaatkan peluang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan ini, kesempatan yang besar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan pada kita pada bulan yang penuh barokah ini, bulan Ramadan, untuk kita manfaatkan semaksimal mungkin, untuk kita kerjakan padanya amal-amal soleh, kita tinggalkan segala macam bentuk kemaksiatan, dan ini merupakan peluang yang besar bagi kita untuk mencapai derajat takwa. Nah, merasa ini saja. Semoga nasihat singkat ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri kami pribadi dan bagi seluruh kaum muslimin yang mendengarkan program ini. Untuk selanjutnya, ya, kami kembalikan kepada moderator. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan dan barakallahu fiik pada Al-Ustadz atas penyampaian ilmu dan nasihatnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Dan kepada para pendengar, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sekali lagi kepada para pendengar, bagi yang ingin bertanya bisa menghubungi di nomor 0896 9443 6282. Sekali lagi, bagi para pendengar yang ingin bertanya bisa menghubungi di nomor 0896 9443 6282. Nah, sini ada pertanyaan dari Wahyu Agung Yulianto dari Sintang. Pertanyaannya, bagaimana hukum swab PCR pada saat kondisi sedang berpuasa? Apakah dapat membatalkan puasa atau tidak? Mohon penjelasannya pada Ustaz.
wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita bacakan, ada pertanyaan yang masuk dari Akh Wahyu Agung Yulianto di Sintang. Bismillah, ana ingin bertanya tentang hukum swab atau antigen saat kondisi sedang berpuasa. Apakah dapat membatalkan puasa atau tidak? Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang perlu diketahui bahwasanya sebab utama pembatal puasa ada 3. Yang pertama adalah makan, yang kedua minum, yang ketiga berhubungan suami istri. Dan 3 ini sepakat seluruh para ulama bahwasanya dia adalah pembatal puasa. Adapun yang lainnya nanti akan sebagian besar dari pembatal puasa itu akan kembali kepada 3 hal ini. Apa yang menjadi ilatnya? Misal, sewaktu Allah wa ta'ala menjadikan orang yang makan ini puasanya batal, maka nanti para ulama akan berbeda pendapat apa yang menjadi ilat, apa yang menjadi sebab sehingga makan itu membatalkan puasa. Yang pertama, sebagian mereka mengatakan bahwasanya sewaktu makan itu ada unsur kelezatannya, sehingga unsur lezat inilah yang menjadikan puasa tersebut batal. Kemudian sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya yang menjadi ilat, yang menjadi sebab kenapa orang yang makan itu puasanya menjadi batal, yaitu dikarenakan masuknya sesuatu zat ke dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, di antara para ulama ada juga yang berpendapat bahwasanya kenapa makan menjadikan puasa itu batal, sebabnya atau ilatnya yaitu masuknya makanan ke dalam tubuh sehingga memberikan tenaga, memberikan kekuatan bagi orang tersebut. Maka dari sini jamaah yang Allah Azza wa Jalla, dari perbedaan ilat ini, maka berbeda pula ya, para ulama memandang pembatal puasa tersebut. Bahkan yang paling ekstrim sekali, ada yang mengatakan bahwasanya buang air besar pada siang hari bulan Ramadan ini membatalkan puasa. Walaupun ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena dia memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Ya, pada waktu dia membersihkan buang air besar tersebut. Sampai-sampai mereka tidak mau buang air besar pada siang hari bulan Ramadan. Bahkan ada yang berpendapat bahwasanya yang memasukkan, membersihkan telinga, ya pakai korek kuping itu, ya masukkan sesuatu ke dalam telinga untuk membersihkan telinga, ini pun bisa membatalkan puasa kata mereka. Ini sampai ada berpendapat seperti ini karena kenapa? Dikarenakan yang menjadi ilat mereka adalah masuknya sesuatu zat yang ke dalam tubuh. Kemudian sebagian ulama yang lainnya mengatakan tidak, kalau seperti ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena ilatnya berbeda. Makanya nanti para ulama akan berbeda pendapat tentang apakah suntikan ini membatalkan puasa atau tidak. Dan ingat jamaah yang dimuliakan Allah, barakallahu fi wa fikum, semoga Allah memberkahi anda dan antum semuanya. Sewaktu para ulama berselisih seperti ini, jangan kita katakan bahwasanya perselisihan mereka hanya berdasarkan hawa nafsu saja, tidak. Mereka adalah para ulama, mereka adalah para mujtahid, mereka orang-orang yang berilmu, dan setiap pendapat mereka berdiri di atas dalil. Bagaimana bisa kita katakan ulama berpendapat tidak pakai dalil?
masih ada dalilnya. Ini khilaf, perbedaan dalam para ulama. Seperti halnya tadi kita katakan, mereka juga berbeda pendapat tentang bagaimana hukum orang yang disuntik. Apa membatalkan puasa atau tidak? Sebagian mengatakan batal. Kenapa? Karena ada masuknya suatu zat ke dalam tubuh. Kemudian sebagian yang mengatakan tidak batal. Kenapa? Karena mereka katakan yang menjadi ilat mengapa makan itu membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu dalam tubuh yang mana ini nanti akan menjadi tenaga baginya. Karena kalau tidak jadi tenaga, suntikan tidak jadi tenaga, maka tidak membatalkan. Berbeda halnya nanti dengan infus. Infus bagaimana hukumnya? Apakah membatalkan puasa atau tidak? Infus ini terdapat perselisihan yang sangat banyak sekali, yang qawi, tidak seperti perselisihan yang sebelumnya tadi. Infus apakah membatalkan puasa atau tidak? Karena apa? Karena ini ada dua ilat tadi. Yang pertama adalah masuknya suatu zat dalam tubuh. Yang kedua adalah dia memberikan tenaga, memberikan asupan suplemen ke dalam tubuh. Makanya mereka katakan, para ulama ini bahwasanya infus yang membatalkan puasa. Adapun yang tentang swab ini, ini yang tadi kita katakan, kembali kepada ilatnya. Apa yang menjadi ilat tadi? Adapun swab tadi, jamaah yang milik Allah Azza wa Jalla, dia adalah memasukkan sesuatu ke hidung sampai ke pangkal tenggorokan. Memasukkan sesuatu ke hidung sampai ke pangkal tenggorokan. Ini yang Anda ketahui tentang swab. Lalu apakah ini membatalkan puasa atau tidak? Maka kembali kepada ilat tadi. Apabila mereka yang berpendapat bahwasanya yang merupakan ilat atau penyebab dari mengapa makan itu membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu dalam tubuh, maka mereka yang memilih pendapat ini, maka mereka mengatakan ini membatalkan puasa. Adapun mereka yang mengatakan bahwasanya yang menjadi ilat kenapa makan itu membatalkan puasa adalah adanya masuknya asupan energi ke dalam tubuh. Maka mereka yang pendapat seperti ini, puasanya tidak batal. Dan ini adalah pendapat yang insya Allah yang rajih. Sebagaimana pertanyaan ini pernah ditanyakan ke lembaga fatwa di Yordania, yang mana mereka mengatakan bahwasanya setelah dilakukan penelitian, kami memahami bahwasanya tes swab ini tidaklah membatalkan puasa. Kenapa? Hal ini dikarenakan media yang digunakan untuk mengambil sampel yang dimasukkan ke dalam hidung tidaklah sampai tenggorokan. Jika kondisinya demikian, maka ini tidaklah termasuk pembatal puasa. Mengingat para ulama Malikiyah mensyaratkan bahwa memasukkan benda asing yang dia menjadi pembatal puasa adalah apabila sampai ke perut. Adapun sampai tenggorokan tidak. Sementara ulama Hanafiyah mensyaratkan benda yang dimasukkan harus bertahan di perut dan tidak ada yang tersisa di luar. Dan kedua syarat ini tidak dipenuhi dalam tes swab ataupun antigen ini. Oleh sebab itu, tes swab ataupun antigen ini tidaklah termasuk sesuatu yang membatalkan puasa. Ini adalah fatwa dari Lajnah Al-Ifta Yordan. Allahu Ta'ala a'lam.
saja ya pertanyaannya yang dapat kita jawab, karena waktu yang sudah sangat terbatas sekali. Kita cukupkan majelis kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz atas ilmu dan nasihatnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan, dan semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi ilmu dan usia Al-Ustaz. Namun kami sampaikan kepada para pendengar, karena waktu yang terbatas, jadi kami tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang masuk, dan insya Allah akan dibacakan pada pertemuan yang selanjutnya. Dan insya Allah pada besok hari kita akan ditemani oleh Al-Ustaz Sultan Jeffrey Hafizahullah Ta'ala dengan tema para salaf di bulan Ramadan. Nah, kita tutup kajian kita pada subuh hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.